biarlah pujian ini benar-benar menjadi pengalaman kita semua, pribadi lepas pribadi. Ada sukacita, ada kuasa Allah menyertai. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita, indahnya hidup. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan, rasakan kasih-Nya, rasakan kuasa-Nya bekerja. Firman yang diperdengarkan di tengah-tengah kita, sungguh-sungguh mengerjakan kehidupan kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak
Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus, hal-hal yang Engkau sudah perbuat bagi kami sampai pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh beribadah memuji Engkau ya Tuhan. Engkau begitu besar, perjuangan Tuhan begitu hebat dalam hidup kami. Mulai dari melepaskan kami dari dosa-dosa kami, karena dosa itulah membuat kami menderita beban berat. Tapi Engkau lepaskan kami dengan korban-Mu. Engkau rela mati dengan Tuhan Yesus untuk menyucikan kami sampai mempersiapkan hidup kami. Engkau terus berkorban bagi kami. Malam hari ini kami merasakan kuasa korban Tuhan begitu kuat, terus menerus membentuk kami Tuhan. Terima kasih, malam ini kami akan menerima firman dan perjamuan kudus yang disediakan bagi kami untuk bersanggup membentuk kami, mengubahkan kami dari manusia daging ini, dari manusia duniawi ini Tuhan, untuk dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan. Urapi kami semua, Engkau beri ketenangan bagi kami, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami untuk menyambut firman-Mu. Sejauh mana suara ini dengar, setiap pendengaran yang mendengar firman ini diberkatilah pendengaran mereka. Firman menjadi iman, firman menjadi kekuatan bagi kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur pada malam hari ini. Kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang membuat kita bisa kesempatan malam ini untuk datang kepada Tuhan, menerima firman dan perjamuan kudus yang akan selalu menguatkan kita, menopang kita saudara-saudara menghadapi hal-hal yang terjadi di dunia ini, ya, menyikapi perkara masalah-masalah di dunia, dosa-dosa di dunia saudara-saudara. Ada kekuatan kita melalui firman dan perjamuan kudus. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Tema kita hari ini, kita dipanggil untuk merdeka. Ya, kita dipanggil untuk merdeka saudara-saudara, karena manusia tanpa Tuhan sesungguhnya dijajah oleh dosa, oleh iblis, oleh dunia, oleh daging ini, diperbudak saudara-saudara, sehingga tidak mampu melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Jadi manusia ini diperbudak oleh dosa saudara-saudara. Makanya Tuhan Yesus dia datang untuk melepaskan kita. Kita dipanggil supaya hidup kita hidup merdeka, hidup mengalami sukacita, mengalami perkara-perkara yang indah. Semestinya merdeka itu dijanjikan kita hidup yang layak, hidup yang tenang, hidup bahagia, sukacita saudara-saudara. Dan itulah yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Kita baca malam hari ini saudara-saudara, Galatia pasal yang ke-5, saudara temukan di Alkitab saudara. Kita akan membaca ini, Galatia pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, kalau saudara sudah menemukan, biarlah kita baca ayat ini. Ya, demikian kita baca bersama Galatia 5 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, saudara-saudara, secara umum suratan Galatia ini bicara mengenai pintu kemah, memisahkan antara daerah halaman untuk ruangan suci. Jadi ada batasnya saudara-saudara. Itu berbicara mengenai bagaimana hidup kita dilepaskan dan dimerdekakan sampai bisa melayani Tuhan. Ya, jadi kita dipanggil untuk merdeka, ya, supaya kita
hidup tenang, hidup bahagia, hidup sukacita, hidup layak, saudara-saudara, sejak dari dunia ini sampai kepada kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Apa yang memperbudak manusia? Kalau dulu di negara kita ini dijajah oleh bangsa lain, sehingga negara kita, orang tua kita mungkin cepat mengalami penjajahan itu, hidupnya susah, saudara-saudara. Kalau di zaman penjajahan, ya pakaiannya aja nggak dari kain, dari kulit. Ada orang tua cerita di masa penjajahan, aduh sangat menderita, makan pun susah, pakaian nggak ada kesempatan sekolah, jauh dari sejahtera, saudara, jauh dari kedamaian, ya. Tapi itu secara jasmani, penjajahan dari bangsa-bangsa. Tetapi lebih mengerikan lagi kalau kita dijajah oleh dosa lewat iblis yang menjajah manusia, ya, dijajah oleh perkara-perkara dunia ini, dijajah oleh kedagingan kita. Jadi tiga ini yang seringkali memperbudak manusia, dan tidak bisa dengan darah manusia melepaskan ini. Kalau dulu kita merdeka oleh pahlawan dengan mencurahkan darah, kita peringati itu setiap 17 Agustus, berdarah-darah, ada yang mati, ada ditembak, aduh berapa banyak darah dikorbankan supaya negara kita merdeka secara jasmani, ya. Tetapi oleh Kristus, saudara, supaya kita juga merdeka, Dia datang dengan darahnya, Dia disalibkan, Dia mati, saudara-saudara, supaya tidak selamanya lagi kita diperbudak, ya, diperbudak oleh iblis, oleh dunia, oleh daging, saudara-saudara, ya. Tidak bisa manusia, seorang manusia pun tidak sanggup melepaskan manusia dari perbudakan iblis ini, saudara-saudara. Ya, nggak ada sanggup, hanya Tuhan yang sanggup melalui korban Yesus dengan darah yang mahal. Ya, dengan darahnya Dia bisa melepaskan kita sehingga kita bisa sejahtera. Ya, kita bisa hidup tenang, hidup sukacita, kita bisa lakukan segala pekerjaan kita dengan baik di rumah tangga kita, masa depan baik, ya. Sama kalau nggak merdeka negara kita ini, kita alami seperti macam begini. Kita sudah makin baik terus, makin baik, saudara-saudara. Demikian juga Tuhan, ya, Dia yang dengan darahnya, Yohanes pasal yang ke-8, banyak ayat ini berbicara, ya, kedatangan Tuhan ke dunia ini supaya kita dipanggil untuk merdeka, saudara-saudara, dan itu harus kita nikmati, ya. Jangan merdeka tapi bolak-balik dijajah lagi, bolak-balik diperbudak lagi, saudara-saudara. Roma 8 ayat, ya, Kristus datang untuk melepaskan kita, saudara-saudara sekalian. Kita dimerdekakan. Ayat 36 Yohanes 8 ayat 36, saya baca begini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Ya, siapa disebut anak ini? Yesus, saudara-saudara. Ya, atau dari atas dulu ayat 34 dulu saya baca. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, diperbudak dosa, dijajah oleh dosa, ya. Tetapi Yesus datang ke dunia ini, pertama kali dosa dulu diselesaikan, ya. Penyelesaian dosa dulu, saudara-saudara. Kalau enggak, manusia ini terus makin susah, makin menderita, saudara-saudara. Makanya Yesus datang untuk melepaskan kita dari dosa, supaya hidup kita damai sejahtera, hidup kita tenang, hidup kita punya masa depan yang baik sampai punya masa kekekalan, saudara-saudara. Ya, Yesus dengan darahnya yang mahal. Ya. Injil Matius berkata, tinggal kita, marilah datang kepadaku. Itu artinya hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan ketenangan, hidup sejahtera, punya masa depan. Ya. Matius pasal
11 ayat 28. Kita baca ayat ini saudara-saudara. Ya, Matius 11 ayat 28. Jadi ini hanya tergantung kita, mau kita dimerdekakan, ya kita dilepaskan saudara-saudara. Dengan darah kita nggak mampu, kekuatan kita untuk kita dilepaskan dari perbudakan ini tidak ada kekuatan kita saudara-saudara. Tapi kita baca ini ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Manusia yang diperbudak itu letih lesu, ya, beban berat, ya. Selalu dibilang beban berat di dunia ini bukan beban berat sekolah, beban berat kerja, bukan saudara-saudara. Beban berat di dunia ini adalah beban dosa, ya. Dan itu tidak dapat darah siapapun bisa melepaskan dari beban dosa ini. Hanya darah Yesus. Ya, kalau beban penjajahan, darah manusia pun bisa, saudara-saudara. Tapi melepaskan kita dari beban dosa, ya, nggak ada yang sanggup. Darah Yesus dulu di Perjanjian Lama, supaya manusia tidak terus, ya, dibebani oleh dosa. Di Perjanjian Lama mereka mengorbankan binatang, hewan, saudara-saudara, ada lembu, ada domba. Darah ini diharapkan supaya manusia ini tidak terus dituduh oleh dosa, tidak terus dibebani oleh dosa. Tapi darah hewan, darah binatang tidak bisa melepaskan manusia, saudara-saudara, dari segala dosa dan terus akan membawa mereka bolak-balik di dalam dosanya. Tapi Yesus, saudara-saudara sekalian, ya, Yesus dengan darahnya yang mahal. Jadi makanya kita syukuri, saudara-saudara. Kalau kita ada hari ini, Yesus sudah korbankan darahnya. Kalau di negara ini kita bisa merdeka, ingat pahlawan-pahlawan yang gugur, ya, mungkin tidak sempat dinikmati kemerdekaan ini, mereka mati dengan darahnya, saudara-saudara. Ya, kita yang menikmati, ya. Demikian juga Yesus dengan darahnya yang mahal dia korbankan, saudara-saudara. Dengan darah yang mahal itu sudah bisa kita hidup tenang, hidup beribadah, hidup melayani Tuhan. Ibrani mengatakan demikian, saudara-saudara sekalian, supaya kita lihat darah Yesus yang begitu besar, saudara-saudara sekalian. Pasal yang ke-10, lebih dahulu pasal 9, ya, Ibrani 9 ayat 12, demikian saya baca. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Inilah supaya kita merdeka, supaya kita dibebaskan, membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi pertama dimerdekakan kita dari kesia-siaan, ya. Jadi manusia kalau nggak menghargai korban Kristus, saudara-saudara, nggak ngerti hidup ini mau apa. Seringkali hidup sia-sia, saudara-saudara. Mulai dari perkataan sia, perbuatan sia-sia, hal-hal yang nggak ada nilainya bagi dirinya sekarang sampai hari depannya, sampai kepada kekekalan. Hidup sia-sia, saudara-saudara. Coba orang hidup dalam dosa, ya, selalu yang dipikirkan hal-hal yang nggak berguna, hal menyusahkan bagi dirinya, bagi orang lain. Tapi Yesus Kristus tadi mengatakan dengan darahnya
ya, dikorbankan kepada kita, dilepaskan hati dari hati nurani, menyucikan hati nurani kita dari kesia-siaan, sampai kita bisa beribadah, ya, beribadah. Jadi tujuan korban Kristus ini, saudara-saudara, dilepaskan kita. Tadinya kita dijajah, diperbudak iblis, diperbudak dunia, diperbudak daging, saudara-saudara. Yesus rela mempersembahkan darahnya dengan harapan kita tidak, hati nurani kita tidak lagi dengan perbuatan sia-sia. Setiap hari hidup kita ini berguna, ya, dan kita bisa beribadah, saudara-saudara sekalian, ya. Kita rindukan itu. Di pasal yang ke-10 juga diulangi, di Ibrani ini seringkali diulang-ulangi itu, saudara-saudara sekalian, ya. Korban Kristus yang pertama tadi menghapuskan dosa kita. Ulangi dulu pasal yang ke-9 ayat 26. Menghapuskan dosa kita oleh korbannya. Kalau manusia ini hidup dalam dosa, selalu yang dipikirkan yang sia-sia. Coba kita tengok di hari-hari ini, kalau manusia gak dilepaskan dari dosanya, bagaimana dia bisa mencelakakan orang lain. Itu aja pikirannya. Gimana orang susah, gimana orang menderita, itu aja pikirannya, ya. Membuat gak bisa punya masa depan, saudara-saudara. Ibrani 9 ayat 26 demikian saya baca ini. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini jadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Ya, jadi kita nggak lagi dijajah dosa. Tadi Yohanes berkata kita dimerdekakan oleh Yesus, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Ya, menghapuskan segala dosa oleh korbannya. Apa yang diharapkan Tuhan? Kan kita seringkali orang Kristen kepikiran udah diampuni dosa saya, hanya berhenti di situ. Lalu berulang-ulang berbuat dosa, besok ulang lagi berbuat dosa, besok ulang lagi berbuat dosa, karena percaya dosanya diampuni. Nah inilah pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar, begitu dihapuskan dosa kita, supaya kita hidup dalam kebenaran, hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup sesuai firman. Kan itu ya gunanya, saudara-saudara. Jadi kalau kita pikirkan, wah Tuhan sudah datang menghapus dosa, besok ulang lagi dosa, terus pulang, ya udah, nilai hidup kita sangat rendah. Nilai hidup kita sama seperti babi balik ke kubangannya, sama seperti anjing makan balik ke muntahnya, terus bolak-balik begitu, saudara-saudara. Nilai manusia itu sangat rendah, ya, nggak mulia. Tapi seharusnya begitu kita ditebus, dilepaskan kita dari dosa kita, kita ada kemerdekaan itu, kita hidup di dalam kebenaran. Nah ini yang selalu kita gumuli. Gak lagi diperbudak dosa, hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai firman, hidup mengikuti kehendak Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Setelah itu, setelah kita dihapuskan dosa kita dalam tabernakel, kita berada di ruangan berada di halaman. Ya, kita berada di daerah halaman, saudara-saudara, karena di halaman itu ada mezbah korban bakaran, bicara mengenai korban Kristus. Ya, kita tidak lagi diperbudak di luar halaman, di luar pintu gerbang daerah yang penuh dijajah, penuh penjajahan, saudara-saudara. Tapi kita dilepaskan oleh darahnya, saudara-saudara. Yang kedua, dengan darahnya, pasal 10 ayat 10, ya, kita dikuduskan, ya, untuk masuk ke ruangan kudus, untuk menjadi imam-imam. Di pelataran itu dengan korbannya kita menjadi orang benar. Ya, benar bukan karena kebenaran diri sendiri, benar karena pengampunan Tuhan, karena korban Kristus. Setelah itu dengan korbannya membawa kita juga masuk ke ruangan suci. Ayat 10, Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita hargai ini, saudara-saudara. Kita dimerdekakan untuk hidup di dalam kebenaran, masuk
ke daerah halaman. Kita dimerdekakan supaya kita masuk ke ruangan suci. Siapa yang masuk ke ruangan suci? Imam-imam. Umat Israel hanya ada di pelataran. Imam-imam yang boleh masuk ke ruangan suci. Berarti meningkat kita, ya. Dari orang-orang benar, terus kita lagi dikuduskan menghargai korban Kristus, lalu kita menjadi imam-imam dengan korban Kristus. Saudara-saudara, kita telah dikuduskan untuk menjadi imam-imam, ya. Demikian juga dengan darahnya satu saat kita disempurnakan. Itulah makanya disebut tadi di Galatia itu kita dipanggil untuk merdeka. Bukan salah gunakan. Jangan kalau kita salah gunakan terbalik. Nanti saya tunjukkan dulu yang positif. Jadi kita dipanggil untuk merdeka supaya hidup di dalam kebenaran di daerah halaman tabernakel. Dipanggil untuk merdeka supaya kita masuk ke ruangan kudus menjadi imam-imamat rajani, menjadi imam-imam. Terakhir saudara-saudara, kita dipanggil untuk merdeka untuk masuk sampai kesempurnaan, untuk menjadi mempelai Kristus, milik Kristus selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 14 demikian. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi yang dikuduskan ini disempurnakan, ya. Siapa yang disempurnakan? Gak tiba-tiba dari halaman, dari orang berani sempurna. Enggak, yang dikuduskan itu terus oleh kuasa korban Kristus. Dia sampai kepada kesempurnaan. Masuk ke ruangan maha suci ini saudara-saudara. Masuk pesta nikah anak domba Allah. Jadi berguna sekali, ya. Kita dimerdekakan bukan hanya untuk sekarang, tapi masa depan sampai kepada kekekalan. Sama kayak cita-cita negara ini merdeka, saudara-saudara. Sebagian sudah dinikmati hasil perjuangan pahlawan-pahlawan. Kita bisa makin baik negara ini, makin baik negara ini karena pengorbanan mereka, saudara-saudara. Tapi kan banyak kita lihat setelah negara ini merdeka, banyak yang salah gunakan, ya, banyak salah gunakan. Bukan untuk hidup makin baik, macam-macam kita tengok, saudara-saudara. Ya, tapi apapun kita pilih, kita merdeka supaya hidup kita makin baik. Ya, puji Tuhan, kita hargai negara ini, kita hargai kita berada di negara ini, saudara-saudara, karena perjuangan-perjuangan darah, pejuang-pejuang. Kita tinggal mengisi kemerdekaan ini dengan hidup di dalam kebenaran. Coba kalau di negara kita ini, saudara-saudara, kita isi di negara ini dengan berbuat benar semua, wah, maju sekali negara kita ini. Ya, tapi kan kita lihat banyak yang gak benar. Ada dosa, ada korupsi, ada kejahatan bermacam-macam. Negara kita terlambat pertumbuhannya. Tapi coba semua menjalankan sesuai kebenaran-kebenaran. Negara kita ini makmur, saudara-saudara. Di negara kita ini menjaga hidup kekudusan. Coba baik, saudara-saudara. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk merdeka. Ayo, kita dipanggil untuk merdeka supaya kita benar. Bayangkan aja, harga kemerdekaan itu darah, saudara-saudara. Kita yang kadang-kadang nilai hidup benar itu kita anggap murahan. Aduh, kalau saya benar nanti gimana masa depanku? Kalau aku benar gak beruntung aku. Kalau aku nanti hidup benar gak naik gajiku. Kan itu selalu diisukan iblis ini. Kalau kau hidup benar gimana kau bisa kaya? Gimana kau? Ya udah. Kita enggak, kita pilih, saudara-saudara, untuk hidup benar. Yesus rela mati dengan darahnya. Lebih mahal daripada darah hewan, darah domba, darah lembu dikorbankan. Dengan darah Yesus. Loh, kalau kita pahami ini, tidak gampang kita untuk selalu hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan. Tapi belajarlah, saudara-saudara, ya. Ini positif. Jadi kalau kita dipanggil untuk merdeka, ingat, saya harus hidup benar. Karena itu tujuan dari pengorbanan Kristus. Saya hidup benar, baik di pekerjaan kita dimanapun, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang diarahkan itu orang benar itu masuk ke kota kebenaran, Yerusalem baru.
Bukan dunia ini, memang orang benar itu selalu dibilang orang benar di dunia ini nggak pernah ditinggalkan. Orang benar di dunia ini selalu dipagari, selalu diberkati. Itu kan menjadi bagian kita, saudara-saudara. Dan itu jangan kita hapus dari hati kita. Walaupun iblis berkata, udah, kau nggak usah gitu-gituan lah, udahlah. Yang penting kau enak, yang penting jangan. Kita ambil satu keputusan. Ya, hidup benar karena Yesus sudah berkorban. Kalau dia rela mati untuk kita hidup benar, gak mungkin orang benar itu dari dulu, kata pemazmur, gak pernah ditinggalkan, gak pernah kekurangan, justru bisa berkecukupan, bahkan sampai bisa meminjamkan. Kenapa kita gak yakini, saudara-saudara? Karena itu perjuangan Kristus. Merdeka, dimerdekakan kita untuk hidup benar. Jangan dimerdekakan supaya suka-suka berbuat dosa. Nanti di Galatia itu berkata, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ya, sekian banyak orang Kristen seringkali salah menggunakan kemerdekaan itu. Ada yang bilang, udah hari Minggu pengakuan dosa. Ya, pengakuan dosa. Hari Senin berbuat dosa lagi, terus hari Minggu datang lagi, minta ampun. Ya. Nah, itu yang salah, saudara-saudara. Itu yang salah. Itu yang namanya salah menggunakan kemerdekaan itu. Ya, tapi coba kita, ya, jangan kita hinakan korban itu. Saya harus hidup dalam kebenaran. Dan banyak kali ayat itu, saudara-saudara. Mazmur 5 kemarin itu, ya, orang benar itu diberkati, dipagari oleh Tuhan. Dan kita imani, ya, berkat orang benar itu nggak berkesudahan loh, saudara-saudara. Ya, berkat orang benar itu terus mengalir. Ya, pasal 5 dari Mazmur. Ya, demikian ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Diberkati, yakin kita. Ya, mungkin nilai uangnya kecil dibanding kalau kita nggak benar. Kalau kita nggak ilmu, nilai uangnya hebat. Tapi nilai uangnya itu menyusahkan kita, nggak membuat kita sejahtera. Tapi nilai uang orang yang benar itu, saudara-saudara, berkatnya akan membuat dia sejahtera. Sebab Engkau yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, ini kita imani. Karena kita dipanggil untuk merdeka. Ya, dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Ya, dipanggil untuk satu saat sempurna seperti Kristus sempurna. Ini begitu dalam Tuhan ingin kerjakan melalui pengorbanannya, melalui darahnya. Ya, kalau di negara ini, ya, negara ini merdeka, secara jasmani kita hidup layak, saudara. Tapi kan tidak ada jaminan bagi kita untuk hidup kekal. Yesus lakukan, ya, Yesus lakukan itu bagi kita, saudara-saudara. Ya, Dia melepaskan kita. Jangan takut. Pasal 37 Mazmur berkata, nggak pernah ditinggalkan, nggak semakin hancur, tapi diberkati sampai kepada keturunannya. Kenapa kita ragu-ragu ini, saudara-saudara? 37 ayat yang sudah sering tapi diulang-ulangi lagi supaya kita makin yakin, saudara-saudara, ya. Ya. Kita baca ini pasal 37 ayat yang ke-25. Demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Itu kan indah kali, saudara-saudara. Ya, orang benar itu selalu menjadi sasaran perhatian Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi mari belajar kita, saudara-saudara sekalian. Kita hidup untuk merdeka dan kita wujudkan itu. Ya, kalau bahasa itu, ada yang Tuhan rindukan dari kita.
Ada yang Tuhan impikan dari kita. Coba, dia sudah mati, dia bangkit. Tapi kan ditengok berapa persen orang-orang menghargai korban Kristus, ya, dengan hidup benar, hidup kudus sampai sempurna. Atau betapa banyak orang dengan pengorbanan Kristus berulang-ulang berbuat dosa, bolak-balik berbuat dosa, bolak-balik berbuat dosa. Itu yang disebutkan di Galatia tadi. Balik kita kepada Galatia, saudara-saudara. Ya, jangan salah menggunakan, ya, sama kayak di negara ini, jangan salah menggunakan kemerdekaan ini. Tapi kita perhatikan ulang lagi Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi ini peringatan. Tetapi janganlah, itu kan peringatan ini, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, kehidupan untuk berbuat dosa, saudara-saudara. Kita gunakan, ya. Di Ibrani disebutkan ini berulang-ulang, atau seperti 1 Petrus itu, ya, seperti anjing balik lagi ke muntahnya, ya. Besok janji nggak lagi ulangi dosa, tapi berdosa lagi, saudara-saudara. Nah, ini yang mengerikan, saudara-saudara. Ya, kita harus tekad itu. Sekali kita dimerdekakan oleh Tuhan, ya, dilepaskan dari segala dosa-dosa kita, ayo tekun, ya. Jangan gampang kita, saudara-saudara, bolak-balik untuk berbuat dosa. Satu saat hidup kita hina, tidak ada nilai kehidupan kita semakin rendah, saudara-saudara. 2 Petrus pasal yang kedua, demikian kita baca, saudara-saudara. Ayat 20 mulai. Demikian 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan atau memerdekakan dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi ini sudah merdeka tapi terus bolak-balik berbuat dosa. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Mari saudara-saudara, ini yang salah menggunakan, ya, bolak-balik berbuat dosa, ya. Justru satu saat bangga berbuat dosa. Kalau dulu kan saudara-saudara malu berbuat dosa, sekarang bangga. Waduh, bangga dia berbuat dosa, ya. Senang dia berbuat dosa, senang dia berbuat dosa tuh karena ya merasa besok ada diampuni, ya. Bahkan ada yang mengerikan lagi, maunya nanti mau mati dia sempat mengaku dosa, udah sakit parah, dipanggillah pendeta, lalu pendeta mendoakan Tuhan ampunilah dosanya, lalu dia mati. Karena ada orang bercita-cita begitu, udahlah nanti kalau mau mati panggil banyak kok pendeta. Kalau nggak mau pendeta gereja kita, pendeta lain pun, ya banyak pendeta di mana-mana, kan ada begitu, ya. Tapi ayat membilang hidupnya seperti babi yang balik ke kubangannya, seperti anjing kembali kepada muntahnya, ya. Nilai hidupnya rendah, saudara. Anjing dan babi hanya hidup untuk dibinasakan, saudara-saudara, ya. Gunakanlah, saudara-saudara, kemerdekaan yang Tuhan berikan ini bagi kita, mulai dari hidup di dalam kebenaran. Jangan untuk berbuat dosa, ya. Jangan untuk berbuat dosa, ya. Karena 3 ini memperbudak manusia. Iblis gampang kali kita lihat. Gimana tanda manusia diperbudak oleh iblis? 2 tanda yang paling kasat mata, yang jelas-jelas di mata kita. Apa itu?
Iblis itu dari dulu gak pernah hidup dalam kebenaran. Dari dulu gak suka dan gak mau dan gak bisa hidup dalam kebenaran. Yohanes 8 disebutkan gak mungkin, itu artinya gak mampu. Nah kalau saudara-saudara kita gak dikorbankan, kita tidak menerima korban Kristus, walau ingin kita hidup benar, maunya aku hidup benar, tapi gak mampu. Ya, karena iblis yang selalu memperbudak dia. Yohanes 8 yang sudah sering kita ulang dulu baca, saudara-saudara, supaya nyata sekali dua ini tanda-tanda yang paling nyata orang masih diperbudak, dijajah oleh iblis ini, saudara-saudara, yaitu Yohanes 8 ayat yang ke 44 yang kita baca ini, saudara-saudara. Demikian, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Perhatikan ini, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh ini kebencian dari dulu, ya, mulai dari dua manusia yang lahir, Kain dan Abel, ditanamkan kebencian. Setelah dia benci baru membunuh, saudara-saudara. Benci Kain terhadap Abel, benci tanpa sebab, baru membunuh dari sejak dulu. Ini dikutip ayat ini, saudara-saudara sekalian. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, ya, dan tidak hidup di dalam kebenaran. Kebencian dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Jadi kehendak iblis ini selalu berkata dusta, ya, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah inilah saudara-saudara, kita harus dimerdekakan ini. Darah Kristus. Kalau ada hati kita dikuasai oleh kebencian dan dusta, mohon darah Kristus. Karena satu paket itu, saudara. Kalau orang gak hidup benar pasti benci. Satu paket itu, gak bisa, saudara-saudara. Orang yang gak hidup benar pasti besok benci, membunuh, dan terus. Itulah di dunia kita sekarang. Kenapa makin jahat manusia? Ya, kejahatan manusia sekarang kita lihat bermacam-macam. Mulanya gak mau hidup benar, ya, gak mau hidup benar, ya. Dan itu akan terus berjalan terus, saudara-saudara, sampai manusia ini binasa oleh karena iblis menguasai hidupnya. Ada lagi beban diperbudak oleh duniawi. Tadi iblis memperbudak manusia. Tandanya gak hidup benar dan selalu ada kebencian sampai bisa membunuh. Musuh kita yang kedua yang memperbudak manusia, duniawi, ya. Dulu Tuhan katakan kepada manusia, kuasailah bumi ini, kau berkuasa atas bumi dan segala isinya. Berarti kita tidak diperbudak. Tapi sekarang kan manusia sudah diperbudak oleh bumi ini. Tuhan menciptakan langit dan bumi bukan untuk menguasai kita. Kita yang menguasai langit bumi ini sesuai untuk kebutuhan kita. Kan begitu, saudara-saudara. Tuhan ciptakan hari pertama sampai hari kelima, diciptakan bumi ini lengkap semua kebutuhan kita, ya. Lalu kita pikir, aduh, saya kalau begini-begini gimana besok? Tuhan cukupkan. Sebelum langit bumi ini dibinasakan, Tuhan masih mampu mencukupkan kebutuhan kita dari bumi ini. Kecuali nanti sudah dibinasakan bumi yang lama ini. Tapi Tuhan ciptakan. Tapi jangan kita dikuasai kayak terus kita dikuasai oleh bumi ini. Kalau Lukas berkata orang kaya yang bodoh, terus bumi ini menguasai hidupnya, diperbudak oleh bumi ini, ya. Nah itulah saudara-saudara. Dan selalu merasa gak puas, selalu kurang. Tanda kebinasaan itu, saudara-saudara. Itu menguasai manusia. Bumi ini, dunia ini menguasai, ya. Makanya dibilang siapa yang menjadi sahabat dunia, dia musuhnya Tuhan, ya. Makanya bersahabat aja belum, apalagi kita dikuasai, saudara-saudara. Aduh, kita menjadi musuhnya Tuhan, ya.
Kita diajar oleh Tuhan, dan ini pelajaran untuk kebutuhan kita. Diajari, murid-murid bilang, Tuhan ajarilah kami berdoa. Salah satu ajaran doa dari Tuhan Yesus, berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Dan kita percaya yang Tuhan berikan itu adalah cukup bagi kita, kebutuhan kita. Ya, dan itu doa yang bagus sekali. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya nggak diperbudak perkara dunia ini. Berikan. Kata berikan itu bukan berarti kita harus mati-matian kerja, mati-matian berusaha lalu nggak ingat lagi Tuhan. Berikanlah. Berarti jangan diperbudak. Semua yang kita nikmati sekarang bukan karena kita pemberian Tuhan. Lah kalau sudah kita lakukan itu, nggak diperbudak kita. Nggak diperbudak kita makan, nggak diperbudak oleh perkara-perkara dunia ini. Kalau kita diperbudak tamak, nah itulah. Ya, kalau hartamu diambil hari ini, untuk siapa itu hartamu? Ya, jangan kita diperbudak dunia. Ya, Matius berkata, saudara-saudara, berikanlah makanan kami. Pemberian Tuhan. Kalau itu pemberian Tuhan, tidak perlu kita terlalu bantah. Tuhan, terima kasih ini berkat-Mu untuk saya hari ini. Besok masih ada lagi berkat-Mu. Terus masih ada lagi berkat-Mu hari ini. Berikanlah makanan kami secukupnya. Coba doa Bapa kami, saudara-saudara. Ya. Ayat yang ke-11, pasal 6, Matius 6, ayat yang ke-11. Kenapa disebut hari ini? Supaya setiap hari kita berharap kepada Tuhan, jangan bergantung kepada harta kita. Jangan kita diperbudak oleh harta ini, kan sekali kita diperbudak. Makanya pilihan Mammon atau Tuhan. Mammon itu dia hamba yang jahat, Tuhan yang jahat. Mammon itu cocoknya hamba dia, baru hamba yang baik. Kalau sempat Mammon itu jadi Tuhan kita, mengerikan. Tapi lihat ini doa Tuhan Yesus ya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini, berarti setiap hari. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita belajar, coba kalau di negara kita ini bisa menikmati secukupnya, nggak parah negara kita ini, saudara-saudara. Ya, tapi ada orang pengen lebih, maunya seorang ayah mengumpulkan sampai 7 generasi, jadi anak-anaknya, cucunya sampai berapa nggak usah kerja, cukup makan. Tapi sanggupkah saudara-saudara? Enggak. Coba kita tengok orang yang kaya raya, diharapkan nanti anaknya bisa tenang 7 kali gitu. Enggak, anaknya jadi penjahat, anaknya jadi pembunuh, anaknya narkobaan. Coba kita tengok. Padahal tadi diharapkan, dengan gaji saya sekian, saya kumpul sekian banyak, anak-anak saya sejahtera. Enggak, anak-anaknya makin susah. Ya, tapi makanya diajar Tuhan, berikanlah kami hari ini, supaya kita juga setiap orang minta berkatnya setiap hari kepada Tuhan. Ya, minta, berikanlah kami berarti setiap orang. Nggak bisa saya minta supaya nanti kepada anak-anak saya generasi Tuhan. Enggak, setiap hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada Mammon. Jangan bergantung kepada perkara dunia ini. Gak pernah memberikan satu jaminan dalam hidup kita. Gak ada jaminan dalam hidup kita. Sudah diulang-ulang itu. Coba Lukas kita tengok itu, saudara-saudara. Jadi puji Tuhan, Tuhan memerdekakan kita. Pertama, supaya hidup kita di dalam kebenaran. Ya, tidak ada kebencian di dalamnya. Yang kedua, supaya kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ini sangat penting diulang-ulangi selalu. Ya, supaya kita bergantung sepenuh, tidak kepada apapun di dunia ini. Dimerdekakan. Kalau selama ini bergantung kepada Mammon, kita dijajah, saudara-saudara. Orang kaya yang bodoh ini kita baca ini pasal 12. Ya.
ayat 15, pasal 12, Lukas 12 ayat 15. Demikian katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah. Kenapa disebut waspada? Karena berbahaya. Berjaga-jaga, waspada. Sama halnya kita waspada terhadap iblis. Ini pun waspada, berjaga-jaga dengan segala ketamakan perkara-perkara dunia. Iblis sudah kita kalahkan. Dulu saya nggak lagi sudah hidup benar, saya sudah bisa taat, puji Tuhan. Tapi ini perkara dunia. Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kekuatan ketamakan itu sama kekuatannya seperti iblis. Orang tamak itu sudah sama kekuatannya seperti kekuatan iblis. Bisa menyengsarakan, kalau Timotius mengatakan, menjatuhkan dia di dalam berbagai-bagai duka, menenggelamkan sampai ke neraka. Itulah orang tamak. Ya, waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ya, tidak tergantung ke situ, saudara-saudara. Jadi waspada kita. Makanya dilepaskan Tuhan, dimerdekakan Tuhan kita. Dimerdekakan dari perbudakan iblis. Dimerdekakan kita dari perbudakan perkara dunia ini. Ya, seringkali bahasa tahbisan, ada pakaian, makanan, cukuplah, secukupnya saja, saudara-saudara. Ya, bahasa tahbisan. Yang penting kita beribadah. Ya, Timotius ayat yang sudah sering, supaya kita, saudara-saudara, kita hargakan korban Kristus itu di dalam hidup kita, saudara-saudara. Jangan kita nanti tertipu yang Tuhan sudah memberikan kepada kita, dimerdekakan kita, saudara-saudara sekalian. Ya, tapi kita harus benar-benar hidup untuk sampai bisa melayani Tuhan, saudara-saudara. Ya, saya baca 1 Timotius pasal 4 ya, ayat 7 mulai. Ya, ayat 7 mulai. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Seterusnya, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, jadi beribadah, saudara-saudara sekalian. Jangan perkara-perkara dunia ini, ya, yang menguasai hidup kita. Harus beribadah yang terutama di dalam hidup kita ini. Ya, perkara-perkara dunia ini seringkali menenggelamkan kita. Ya, akar dari segala kejahatan adalah ini seringkali menenggelamkan manusia, saudara-saudara. Ya, tenggelam. Ya, sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Dalam pasal yang ke-6 demikian, masih suratan tahbisan ayat yang ke-6 demikian, 1 Timotius 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, kita yang anggap, waduh, saya di dunia ini sampai nanti pulang bawa apa-apa, enggak. Orang meninggal enggak bawa apa-apa. Tapi perhatikan 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, karena utama beribadah. Kita kan terbalik, beribadah nantilah, yang penting cari harta dulu. Inilah terbalik. Ya, ibadah dulu, ya,
asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Perhatikan ini, mereka yang tidak mengutamakan ibadah. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, itulah perkara dunia ini, saudara-saudara. Sama dahsyatnya. Kalau iblis juga memperbudak manusia, pasti masuk neraka, karena dia dari dulu tidak ada kebenaran dalam hidupnya, ada kebencian, pembunuhan. Nah, perkara dunia juga begitu. Kalau manusia diperbudak oleh perkara dunia ini, gak ada kesempatan untuk beribadah, tetapi satu saat hidupnya akan ditenggelamkan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Coba saudara-saudara. Makanya kembali, Tuhan ingin lepaskan kita, ya, dimerdekakan kita dari kuasa iblis, dimerdekakan kita dari perbudakan perkara dunia ini. Ya, puji Tuhan, saudara, praktekkan, kita tekuni ini, terutama kita di pengajaran ini. Ya, utamakan ibadah, saudara-saudara. Dari korban Kristus supaya kita beribadah, hargakan. Coba kita hargakan, saudara-saudara. Ya, nggak mungkin gara-gara ibadah langsung kita jatuh miskin. Dari dulu nggak pernah. Pengalaman-pengalaman orang, pengalaman-pengalaman kita juga begitu. Justru beribadah inilah kita diberkati. Ya, jam-jam ibadah usahakan, saudara-saudara. Ya, utamakan ibadah lebih dari kesibukan apapun di dunia ini. Kan sudah ayat selalu mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan dibalik. Seringkali dibalik, cari dulu harta, setelah itu kau beribadah. Enggak, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan yang akan menambahkan. Kalau enggak kita cari kerajaan Allah, susah kita, saudara-saudara. Susah kita untuk makan pun susah. Tapi kalau sudah kita utamakan ibadah dalam segala hal, urusan Tuhan menambahkan. Itu kan pengertian yang sangat dalam dan kita imani, saudara-saudara. Ya, cari kerajaan Allah dahulu, dahulukan ibadah pelayanan, urusan Tuhan menambah. Entah gimana caranya Tuhan menambah berkat bagi kita, nggak perlu kita tanya, Tuhan itu sanggup mengadakan. Dan itu yang sudah kita praktekkan dan terus kita praktekkan. Utamakan ibadah. Ya, coba kita tengok orang-orang yang nggak utamakan ibadah, nggak sejamanan juga, saudara-saudara. Sebab dulu ikut PA, ikut 3 masa ibadah, sekarang enggak. Kaya raya kah, hebat kah? Enggak. Ya, makin susah dan makin sudah. Itu kata Alkitab. Ya, Matius pasal yang ke-6. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan, utamakanlah pelayanan, utamakanlah kerajaan Allah, saudara-saudara. Jangan utamakan dunia. Dulu yang sebelum kita dimerdekakan, dunia selalu urusan pekerjaan kayak orang Israel di Mesir, selalu urusan bata saja, biar bata aja, saudara-saudara. Tapi begitu mereka dimerdekakan, mereka enggak kerja seperti dulunya. Mereka hanya tabernakel angkat, pindahkan, bangun tabernakel. 40 tahun hanya urusan melayani, beribadah, dipelihara Tuhan, saudara-saudara. Matius 6, demikian. Ya, 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang menambahkan? Tuhan. Urusan kita beribadah, ditambahkan berkat, ditambahkan, selalu ditambahkan. Saudara-saudara, kalau bahasa perjanjian lama, diperintahkan berkat. Ya, Ulangan 28 berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, sungguh-sungguh kau beribadah, maka segala berkat ini akan diperintahkan kepadamu. Coba kalau sudah diperintahkan Tuhan, siapa bisa menghalangi, saudara-saudara? Ya, yang penting kita setelah kita dimerdekakan, utamakan ibadah. Ya, Ulangan kita baca penting, saudara-saudara, supaya ayo dimerdekakan kita dipanggil untuk merdeka. Nikmati ini, saudara-saudara. Ya, Ulangan berapa nih? 28 ya. Coba kita lihat ya, supaya kita
Mari hari-hari ini benar-benar kita merdeka, saudara-saudara. Ya, demikian. Ya. Pasal 28 mulai ayat 1. Demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Ya, di ayat selanjutnya itu berkat ini akan diperintahkan kepadamu. Ya, ayat 8. Ayat 8. Demikian Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Coba diperintah, saudara-saudara. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang akan diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus dan seterusnya. Jadi enak kali lah, saudara-saudara. Ya, percaya kita. Coba kalau nggak Tuhan perintahkan berkat, mungkin sebelum kalau kita nggak ikut pengajaran macam begini, belum tentu seperti begini keadaan kita. Makin hancur. Tapi setelah kita yakini dan kita praktekkan, saya utamakan ibadah, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan yang berurusan. Ya, kita boleh kerja, ya, tapi yang memberkati itu adalah Tuhan. Kita hanya bekerja dan yang membuat berkat itu Tuhan. Sama anak-anak kita boleh sekolah, tapi yang memberkati itu nanti Tuhan, saudara-saudara. Banyak orang selesai sekolah, ya nggak dapat apa-apa, saudara-saudara. Tapi mari, ya, utamakan ibadah karena kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Pertama tadi supaya kita hidup dalam kebenaran, hidup saling mengasihi. Yang kedua, kita dimerdekakan supaya kita bisa beribadah, mencari kerajaan Allah, mengutamakan Tuhan. Itu arti dari kita dimerdekakan, saudara-saudara. Dan pasti kita tekuni, terus kita tekuni, saudara-saudara. Lalu ada lagi yang memperbudak manusia, daging kita ini. Ya. Daging kita ini yang memperbudak kita. Daging kita ini lebih kejam lagi, saudara-saudara. Sudah kejam iblis, kejam dunia, lebih kejam lagi daging kita. Makanya perjuangan terakhir itu adalah daging kita, musuh daging kita ini, diri kita sendiri. Ya, kalau iblis kita bisa tolak nama Yesus, iblis pergi, dia pergi. Kalau duniawi udah, aku harus utamakan Tuhan, tinggalkan pekerjaan, mari ikut Tuhan. Ya, berkatnya kita dapat ada ratusan kali lipat karena murid-murid bertanya, Tuhan kami sudah tinggalkan segalanya, apa bagian kami? Diberkati, dapat 100 kali lipat, dapat ini sampai hidup kekal, dan itu kita imani. Tapi daging kita, nah inilah musuh terakhir, saudara-saudara. Daging kita ini dimerdekakan kita dari daging kita ini. Ya, siapa yang bisa melepaskan kita dari perbudakan daging ini? Ya, korban Kristus, darah Kristus, saudara-saudara. Apa yang ada dalam daging kita ini, saudara-saudara? Musuh yang paling besar itu daging kita ini. Ya, makanya waktu Tuhan Yesus begitu dia mati, tirai bait Allah itu koyak dari atas ke bawah. Coba, ya, daging kita ini, ya, musuh paling kuat, penghambat untuk kita masuk jadi mempelai Kristus, daging kita ini. Ya, untuk masuk halaman iblis kita hadapi. Ya, untuk masuk jadi imam-imam dunia kita hadapi. Tapi untuk menjadi mempelai Kristus, daging kita ini, saudara-saudara, harus disucikan dari kedagingan kita ini. Ya, apa yang ada di daging kita ini, saudara-saudara sekalian, daging kita ini nggak mau taat, nggak mau tunduk. Ya, dari dulu daging kita ini nggak mau tunduk. Nggak mau tunduk seperti firman ini yang pertama, nggak mau taat kepada firman. Dari sekian banyak firman ini sekarang makin hebat saya melihat
di YouTube makin hebat sekolah rohaniawan ini makin tak percaya lagi kepada firman, saudara-saudara. Aduh, saya mengerikan juga kalau saya tengok di YouTube, aduh, makin nggak percaya karena daging tadi, pikiran daging ini. Kalau di daging kita ini mengutamakan pikiran, enggak percaya lagi kita kepada Alkitab ini, saudara-saudara. Daging kita ini enggak pernah taat, enggak pernah tunduk. Makanya selalu dicari oleh daging kita ini mana-mana yang cocok terhadap daging kita. Firman yang cocok bagi daging kita pilih-pilih. Ya. Firman yang menamplak dosa, melawan daging kita enggak suka. Makanya musuh kita terakhir, kita dilepaskan oleh darah Kristus, yaitu daging kita ini, saudara-saudara. Makanya seringkali kita disebut perobekan daging. Siapa yang merobek daging? Kita lawan. Kita yang menyalibkan. Salibkanlah. Barang siapa milik Kristus, dia menyalibkan segala dagingnya. Kapan disalibkan? Belajar kita bilang kadang-kadang kepada daging kita ini sesuatu hal yang seperti Tuhan waktu dia berdoa di Getsemani. Dia bilang, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini, tapi kalau tidak, jadilah seperti kehendak-Mu. Ya. Mentaati kehendak Tuhan lebih dari perasaan kita, kehendak kita, saudara-saudara sekalian. Daging kita ini harus kita salibkan. Ya, kita yang menyalibkan, bukan orang lain, saudara-saudara. Ya, supaya kita benar-benar nanti menjadi mempelai Kristus. Nggak ada cara lain, saudara-saudara. Kita yang harus menyalibkan, salibkan daging kita ini. Mulai dari hal-hal yang kadang-kadang dituntut kesenangan kita, kemauan kita. Kenapa kagum kali Tuhan terhadap Abraham? Dia menyalibkan segala kedagingannya, saudara-saudara. Ya, suatu saat Tuhan bilang kepada Abraham, korbankan anakmu. Ya, anakmu yang tunggal satu-satunya itu anaknya, saudara-saudara. Lah kalau dagingnya, terus dia akan bilang, aduh, sekian tahun aku mengharapkan anak ini, di masa tua aku pun baru naik, Tuhan minta lagi. Aduh, nggak akan mampu dia berikan itu, saudara-saudara sekalian. Ya. Tapi karena makanya setiap kita mampu menyalibkan daging ini, berkatnya juga nggak berakhir, terus mengalir, saudara-saudara. Akhirnya Abraham berangkat, ya, mengorbankan apa yang paling dia cintai, ya, segalanya itu yang termahal mestinya dalam dunia, karena sudah lama dinanti-nantikan, saudara-saudara. Ya, tapi Abraham taat, ya, karena daging kita ini nggak taat. Roma berkata daging kita ini nggak taat, tidak pernah taat. Tapi untuk belajar daging kita ini kita salibkan. Coba kita baca Abraham ini, saudara-saudara, pasal 22. Belajar taat. Ya, kita tidak biarkan daging kita ini untuk selalu menguasai hidup kita. Ya, karena pengorbanan ketaatan itu sama seperti Yesus yang taat, saudara-saudara. Ya, kita akan melihat ini pasal 22. Ya, kepercayaan Abraham. Ya, kita baca pasal 22 ayat yang ke-9. Ayat 9 demikian. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit berkata kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab aku
sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Terima kasih saudara-saudara. Dia belajar taat, ya. Lalu di ayat ini Tuhan sediakan saudara-saudara sekalian, ya, bertemu dengan Tuhan. Lanjut lagi, ya, ayat yang ke-14, ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Itulah daging ini saudara-saudara. Dan diulang-ulang seringkali kalau Tuhan bilang, karena Abraham tidak segan-segan menyerahkan anaknya, dia taat. Tuhan melihat satu pemikiran dengan Tuhan. Bapa juga tidak segan-segan mengorbankan anaknya yang tunggal. Daging kita ini saudara-saudara, kapan kita bisa menyalibkan daging kita ini? Kalau kita belajar taat kepada firman, ya. Setiap firman kalau kita baca ayat, daging kita ini pasti bilang jangan. Setiap firman memang begitu. Roma 8 berkata daging kita ini gak mungkin taat kecuali kita salibkan daging ini. Kita belajar berkata, enggak, saya harus Tuhan utama. Saya harus meyakini apa kata Tuhan itu yang terbaik. Daging kita ini taruhannya saudara-saudara. Dan itu sebabnya mari malam hari ini kita dipanggil untuk merdeka. Ya, marilah hidup kita karena kita merdeka karena darah Kristus, karena perjuangan Kristus, karena korban Kristus. Marilah tidak lagi diperbudak oleh iblis. Hiduplah kita di dalam kebenaran, hidup dalam kasih. Ya, hiduplah kita jangan diperbudak oleh dunia. Utamakanlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan pelayanan lebih dari apapun. Urusan Tuhan akan memerintahkan berkat bagi kita. Musuh kita ketiga adalah daging kita ini. Tuhan juga perjuangkan. Ya, daging kita ini harus kita salibkan. Ya, gimana praktek menyalibkan? Dan namanya disalibkan sakit, saudara-saudara. Kayak Abraham, dia harus korbankan anaknya, sakit bagi dagingnya. Tapi Tuhan tidak menipu, Tuhan tidak inginkan hal, tapi Tuhan ingin melihat bagaimana kita merobek daging kita ini. Taat terhadap firman, taat apa yang Tuhan katakan. Karena barang siapa milik Kristus, dia harus saling menyalibkan dagingnya. Kalau kita menyalibkan daging, Kristus juga menyalibkan dagingnya. Kita satu pemikiran dengan Tuhan, kita satu ide, kita satu di dalam Tuhan. Yang satu saat siapa yang menjadi milik Kristus akan diangkat menjadi mempelainya. Dan ini kita rindukan. Tuhan sudah memerdekakan kita untuk satu saat kita hidup dalam kebenaran kekudusan sampai terakhir. Kita akan disempurnakan seperti Kristus sempurna. Kita pun akan disempurnakan. Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Pesalo dibebaskan. Kita dimerdekakan dari segala dosa, dari segala ketamakan, dari segala kedagingan kita dibebaskan. Sampai satu saat genaplah kita dipersiapkan menjadi milik Kristus, mempelai Kristus. Psalm 158, kita naikkan pujian ini, kita mempersiapkan diri kita, benar-benar kita dibebaskan oleh Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita ini. Arti hidup telah kuselidiki. Kita bangkit berdiri, dibuka aja pintunya. Pintunya supaya kita bisa. Arti hidup telah
bebas dari semua kekhawatiran, bebas dari semua kekhawatiran, bebas dari semua kekhawatiran, di hari masa depan, tiap masa lalu pun dibebaskan. Utamakan Tuhan dalam setiap hidup kami. Genaplah firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasa korban-Mu sempurna, kuasa korban-Mu Tuhan sanggup mengubahkan sampai sempurna seperti Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mampukan kami untuk melakukan firman-Mu taat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, darah yang mahal itu untuk menjamin kehidupan kami. Kami sambut korban-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Silakan duduk, kita terima perjamuan kudus. Ku dibebaskan dari dosa dan hati kosong mengembara. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya. Dibebaskan dari dosa dan hati kosong mengembara. Waktu mengenal Yesus, dengan darah yang mahal Engkau membebaskan kami. Kami hidup merdeka, kami boleh beribadah, kami hidup dalam damai sejahtera. Kami bersyukur, kami gunakan hidup kami ini untuk mengutamakan Engkau, beribadah, melayani Engkau. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bahkan roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi darah Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari angkat tangan kita menyembah Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, kasih-Mu berlimpah. Kasih-Mu bagi kami Tuhan, mengasihi kami dengan pengorbanan. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau rela mati. Dengan darah-Mu yang mahal memerdekakan kami. Dengan darah-Mu yang mahal mengampuni, menebus kami dari dosa-dosa kami. Kami tidak lagi hidup dikuasai dosa, tapi kami hidup bagi Tuhan. Kami hidup bagi pekerjaan-Mu.
Kami hidup untuk melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah pakai hidup kami Tuhan. Untuk satu saat kami melihat kegenapan firman-Mu. Kami segambar dengan Engkau. Kami menjadi mempelai-Mu. Engkau segera datang, itu janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Selalu bersyukur malam hari. Engkau menopang kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kuasa darah-Mu menyembuhkan kami. Kuasa darah-Mu memberikan kemenangan bagi kami. Darah Kristus itu membuat kami tenang, kami sejahtera. Sampai punya masa depan yang Engkau berikan. Sakit penyakit kami Engkau sudah sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita akhiri ibadah kita naikkan pujian kita berikan persembahan kita. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba. Kita berikan persembahan kita dengan iman percaya kita. Haleluya. Teruslah berseru padanya. Kita berikan dengan iman percaya kita, Allah menolong kita. Teruslah berseru padanya. Teruslah berseru padanya. kasih Tuhan, sungguh pertolongan Tuhan dari dulu sampai hari ini selama-lamanya. Pertolongan Tuhan kami rasakan. Kami boleh ada malam ini dengan pujian syukur penyembahan kami. Biarlah Engkau ditinggikan senantiasa Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu menopang kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Malam ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita. Salam. Tidak ada latihan tor, lampunya mati.